Halo teman-teman, nama saya Muhammad Amin Akbar dan selamat datang di acara Pod BEM FBK Unhar. Hore. Nah, kalau kalau teman-teman nanya kenapa namanya Podbi, iya biar singkat aja. Podcast BEM FBK Unhar kan capek juga mikir panjang-panjang, kepanjangan terakhir. Nah, terima kasih juga kepada Dekan dan Kaprodi telah memberikan kami dukungan untuk membuat acara Podbi ini. Nah, kami kedatangan bintang tamu nih yang berpengalaman dalam pidato-pidato gitu guys, atau rasa percaya diri lah kalau bisa dibilang dalam berpidato. Boleh diperkenalkan Kak, namanya siapa? Perkenalkan semuanya, nama saya Rizka Aulia Arfi Putri Rata. Ya, saya mahasiswi dari Fakultas Bahasa dan Komunikasi, jurusan Sastra Inggris semester 7. Terima kasih Kak telah meluangkan waktunya datang ke sini. Jauh perjalanannya tadi Kak dari rumah Kakak? Lumayan. Rumah Kakak di mana Kak? Kalau boleh tahu? Kalau nggak boleh tahu pun nggak apa-apa. Oh, di Medan Pak. Oh, di Medan. Sama-sama di Medan. Kak, gini Kak, kan banyak orang di luar sana itu yang nggak pede kalau misalnya berada di dalam sebuah audisi atau pidato gitu. Nah, menurut Kakak definisi percaya diri itu apa Kak? Nah, jadi menurut saya gitu ya, percaya diri itu sebenarnya suatu sikap ataupun rasa kepercayaan kita terhadap kemampuan kita sendiri gitu. Jadi dimana percaya diri itu sendiri juga untuk membantu kita dalam berkembang, entah itu mengembangkan potensi kita, skill kita, kemampuan kita dan lain-lain. Jadi percaya diri itu dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu berinteraksi dengan seseorang, berkomunikasi maupun hal lainnya. Kenapa percaya diri itu penting Kak? Percaya diri itu penting karena itu merupakan modal dasar untuk pengembangan diri seseorang. Jadi, dibutuhkan rasanya percaya diri dalam melakukan kegiatan sehari-hari ataupun dalam mengambil keputusan, misalnya dalam kehidupan gitu. Jadi kalau misalnya kurang merasa percaya diri itu, biasanya orang itu bakal lebih mudah cemas dalam melakukan sesuatu. Terus dia bimbang dan mudah ragu dalam mengambil keputusan, dan juga dia merasa dirinya itu kurang dan membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain gitu. Sifat buruk lah itu berarti ya Kak ya, kalau nggak percaya diri itu ya. Kalau inilah Kak, dia percaya diri tapi percaya dirinya terlalu pede gitu. Kayak mana tuh Kak? Nah, kalau itu overconfidence ya berarti ya. Percaya diri berlebihan juga nggak bagus, karena sebenarnya percaya diri itu kita gunakan untuk diri kita sendiri, untuk mengembangkan diri kita, untuk menjadi yang lebih baik. Jadi we try our best to be the best version of ourselves gitu kan. Nah, jadi bukan untuk misalnya dia overconfidence, biasanya orang itu cenderung untuk meremehkan orang lain dan meremehkan hal-hal yang dia lakukan gitu. Nah, jadi dia itu cenderung orangnya jadi terlihat sombong gitu. Makanya percaya dirinya itu harusnya dia gunakan untuk dirinya sendiri dan untuk berkembang jadi yang lebih baik lagi. Kalau di situasi seperti apa Kak kita harus percaya diri? Sebenarnya kalau menurut saya percaya diri itu dalam segala situasi. Karena seperti yang saya bilang tadi, dalam berinteraksi juga dibutuhkan rasanya percaya diri, berkomunikasi dengan orang lain. Berkenalan pun juga kan perlu percaya diri. Iya, jadi berkenalan, berkomunikasi dengan orang-orang sekitar itu juga dibutuhkan rasanya percaya diri. Nah, kalau misalnya contoh terdekatnya aja nih, kayak kita waktu SMA gitu kan, pasti setelah lulus SMA kita bakal nentuin jurusan kan, mau masuk ke universitas yang mana, jurusan apa. Nah, di situ kalau misalnya kita kurang percaya diri, kita jadi bimbang nih mau masuk jurusan apa ya. Terus kalau misalnya saya pilih jurusan ini, bisa nggak ya saya ngelakuinnya gitu, bisa nggak saya ngejalaninnya dengan baik. Nah, makanya itu dengan adanya rasa percaya diri itu, kita jadi lebih mudah gitu, lebih yakin terhadap diri kita sendiri. Kita melihat potensi kita itu dikembangnya di mana gitu. Nah, kita mengembangkan lebih lagi. Nah, kakak ini kan udah biasa ngikut-ngikuti lomba pidato. Nah, apa betul Kak kalau misalnya kita lagi pidato gitu, ngelihat tiba-tiba kan kita ngelihat audiens, ngetatap matanya itu kita bisa hilang rasa percaya diri kita Kak? Sebenarnya itu kalau menurut saya kayak shock terapi gitu. Karena kan kalau misalnya kita menghadapi audiens dan berbicara di depan publik, itu bukan hal sehari-hari yang kita lakukan. Jadi kayak kalau misalnya kita kurang jam terbangnya gitu kan, kita kaget pasti. Karena saya juga merasakan hal itu gitu. Pertama kali
lihat audiens yang rame terus melakukan eye contact dengan mereka itu blank memang, dan itu memang makanya percaya diri itu juga dibangun, bukan datang instan gitu. Jadi kalau misalnya setiap kita ngomong di depan publik gitu kan, memang pasti ada yang namanya kaget gitu kan, oh audiensnya ngeliatin terus gitu. Nah jadi karena rasa untuk pentingnya itulah percaya diri itu ditumbuhkan. Jadi kita bisa mengetahui nih gimana ya cara nge-handle kalau misalnya saya lagi kaget gitu terus lupa tiba-tiba gitu kan, terus saya harus ngelakuin apa ya gitu. Nah jadi meyakinkan diri sendiri kalau misalnya kamu bisa ngelakuin itu. Pernah kakak kayak gitu? Pernah, saya pernah juga kayak gitu. Kapan? Waktu kompetisi, awal-awal kompetisi waktu SMA kayak gitu. Jadi kayak ngeliat audiens tuh langsung ngeblank gitu kan. Justru awalnya tuh saya juga pesimis gitu kan, kayak ngebandingin, wah kontestan lain keren-keren gitu, mereka bisa pede gitu kan, saya bisa nggak ya nanti waktu naik ke panggung gitu. Tapi ternyata setelah dialami sendiri waktu naik, tarik nafas, atur nafas dulu kan, kasih jeda 1-2 detik baru mulai. Kalau kita udah siap baru kita mulai. Ternyata nggak seburuk yang saya pikirin gitu. Kalau kita berpikir positif nih kak, apa betul bisa membangkitkan percaya diri? Kalau berdasarkan pengalaman pribadi ya, karena sebelum naik ke atas panggung biasanya saya mengalihin diri saya dengan pikiran-pikiran positif, meyakinkan bahwa kalau misalnya memang ada orang bakal selalu ada yang lebih baik dari kita. Jadi yang perlu kita lakuin itu berusaha semaksimal mungkin ketika di atas panggung gitu. Kalau misalnya saya gugup gimana? Gugup pasti ada. Karena waktu saya juga lomba pidato bukan gak gemeter gitu kan, tangan gemeter juga, kaki juga gemeter gitu. Tapi berusaha kelihatan tenang gitu, kayak mikir gitu kan. Kita pikirin gimana ya, karena saya lagi gugup nih, gimana biar gak kelihatan gugup gitu. Jadi ngomongnya juga berusaha sesantai mungkin, mencoba santai, padahal jantung udah berdebar kencang banget gitu. Jadi kak, kalau misalnya introvert gitu, dia baru macam baru punya pengalaman berpidato pas misalnya ada audisi gitu, perdananya, introvert kan di rumah aja gitu bahasanya. Nah, bagaimana tuh kak rasa percaya diri dia menurut kakak? Kalau menurut saya karena dia introvert, dia itu mengalami satu hal yang baru, sama kayak kita melangkah pertama kali ke atas panggung. Ya pasti itu nggak mudah, tapi bukan berarti dia nggak bisa percaya diri di kemudian hari. Jadi sebenarnya rasa percaya diri itu kita bangun sendiri, kita yang berpikir gimana ya meyakinkan diri kita sendiri gitu untuk melakukan ini, membuat keputusan dan lain-lain. Jadi bagi seorang introvert itu bukan nggak mungkin dia untuk jadi percaya diri di kemudian harinya gitu, karena kita yang bangun rasa percaya diri itu sendiri. Kalau cara menghadapi tanggapan negatif kak, kalau kita dalam posisi pidato itu kayak mana kak? Kalau misalnya tanggapan negatif pasti ada gitu kan, karena kita udah berani maju ke depan umum, pasti kita harus bisa menerima kritik dan saran orang lain. Pasti ada pro dan kontranya. Nah, itu di situ kita meyakinkan diri kita bahwa kita tahu akan kalau misalnya kita berani menuju publik, pasti harus siap dikritik gitu. Akan ada kritik yang membangun, dan jadikanlah itu motivasi untuk maju ke depannya. Kalau bergaul gitu, kita banyak bergaul gitu sama orang-orang gitu kak. Kawan kita banyak lah. Nah, itu bisa membangun skill komunikasi kita kak, kalau menurut kakak? Menurut saya iya, karena semakin banyak kita melakukan interaksi sosial dengan orang lain, pasti kemampuan komunikasi kita dalam berinteraksi juga bakal meningkat. Nah, itu dibentuk karena misalnya dia ikut komunitas dengan orang yang nggak ikut komunitas, pasti kemampuan berbicaranya juga bakal beda yang ikut komunitas dengan yang tidak. Jadi lingkungan itu juga membantu kita untuk berkembang lagi. Apa ada terapi khusus atau apa kayak gitu kak dalam untuk membangun kepercayaan diri kita? Kalau terapi khusus nggak ada, cuman kalau dari pengalaman saya sebenarnya itu semakin sering kita memberanikan diri untuk tampil ke atas panggung, pelan-pelan kita bisa ngehandle masalah-masalah sewaktu di panggung gitu, kayak rasa gugup tadi, karena rasa gugup nggak mungkin hilang kan. Iya. Nah, dan rasa gugup juga bisa datang kapan aja gitu kan. Jadi kita justru di situ mempersiapkan diri gimana nih cara
ngehandle rasa gugup ini biar saya tuh nggak berantakan gitu, makin berantakan waktu tampil gitu. Karena sebenarnya lebih ke usaha meminimalisir kesalahan sewaktu tampil. Berarti kakak kalau misalnya ada pidato-pidato baru nih grogi ya, masih grogi atau kayak mana? Tetap grogi itu tetap, justru semakin demam panggung itu makin parah gitu kalau sebelum tampil, karena kayak ngerasa kadang beban sebelum kita tampil itu, tapi sebenarnya kita itu berarti kita mau menunjukkan yang terbaik gitu kan, makanya kita grogi kayak takut salah segala macam, itu pasti tetap ada, cuman sewaktu di panggung persiapkan diri dulu, atur nafas dulu, Di handle ya kak ya. mikrofonnya juga di posisinya dibagusin gitu, kalau udah siap baru mulai. Kakak pernah dapat komentar negatif gitu dalam berpidato? Sejauh ini belum, mungkin kayaknya belum tahu aja gitu, belum dengar gitu ada Dengar yang- dari mulut-mulut orang lain ya kak ya. Iya, tapi kalau misalnya sewaktu pidato, kalau misalnya dapat tatapan yang enggak kurang mengenakan itu pernah. Ada pas kakak pidato orang menguap ada kak? Pernah kakak jumpai? Kakak Nggak lagi pernah. pidato wah gitu kak dia. Mungkin pada saat itu memang dia ngantuk aja kan. Kan memang biasa kan kalau orang pidato kayak gitu kak. Saya pernah pidato dulu kayak gitu. Tahu temen saya semua wah kayak gitu. Saya pun nengok jam lah kapan siapnya malu juga kan kak depan guru lagi. Kalau bersikap cuek, kalau lah kakak dapat gini kak negatif komentar negatif gitu, itu kakak terima atau enggak kak? Tergantung dari bahasanya juga. Kadang kan ada yang dia kritik memang membangun, tapi ya harus diterima juga gitu, karena orang bisa mengkritik berarti ada kekurangan dalam penampilan kita gitu kan. Nah, jadi kritik dan saran itu kita jadikan apa ya bilangnya, kayak bahan bakar lah gitu untuk kita, bahan bakar kita untuk memotivasi diri kita untuk jadi pribadi yang lebih bagus lagi, terus meminimalisir kesalahan-kesalahan yang disebutkan oleh pengkritik tersebut gitu. Kalau lah kakak udah merasa kakak itu pas pidato itu nggak ada salah, tapi ada aja itu orang yang komentar negatif gitu tentang kakak itu, kayak mana tuh kak? Cuek aja atau kalau kan kakak ini begini lah, aduh aku padahal tadi udah the best loh itu penampilan aku, kok masih ada orang yang komentar negatif, kayak mana tuh kak? Nah kalau itu sih, kalau saya sih pribadi saya terima aja, karena yang tahu keadaan saya sewaktu di atas panggung saya sendiri gitu kan. Jadi untuk kebenaran dan itu juga penilaian dia gitu, penilaian orang lain juga beda-beda sama kita. Kita juga nggak bisa memaksakan orang untuk puas dengan setiap hal yang kita lakukan. Jadi ya jadikan itu pelajaran aja. Kalau ini kak mengatasi grogi di atas panggung tuh kayak mana kak? Misalnya tiba-tiba grogi gitu, padahal kita udah persiapkan diri dari awal tuh kita nggak grogi, tiba-tiba lah baru ngomong gitu atau sepatah dua kata tiba-tiba grogi. Nah itu kayak mana kak cara ngilanginnya? Oh ngeblank gitu ya? Tiba-tiba belum lagi nengok mata orang udah ngeblank. Kalau kayak gitu saya juga pernah sebenarnya, sampai lupa skrip yang udah saya persiapkan tuh sampai lupa. Biasanya kalau kayak gitu kan, ketika saya ngalamin itu, sebelum naik ke atas panggung saya siapin tisu buat dipegang. Jadi usahakan kalau pas naik di atas panggung tuh ada pegangan gitu. Jadi kita tuh kalau misalnya grogi kita bisa pegang tisu tersebut gitu. Itu juga saya dapetnya dari guru SMA. Dia bilang kalau kamu grogi bawa aja tisu, terus kamu genggam. Dan di saya alhamdulillah berhasil gitu. Jadi nguranginnya ya dengan genggam tisu atau kayak misalnya pegang mikrofonnya, atau ada juga yang dia modelnya orangnya jalan-jalan ngitarin panggung gitu. Jadi sebenarnya cari cara ternyaman kamu yang bisa ngilangin kamu untuk ngurangin rasa grogi tersebut. Kalau kakak sampai sekarang tuh ya masih kadang kalau misalnya mau grogi pegang tisu ya? Iya masih. Kalau mondar-mandir gitu nggak ada kakak coba? Pernah dicoba, tapi karena nggak terbiasa, jadi nggak seampuh megang tisu. Nggak seefektif pegang tisu ya kak ya? Oke, kita akan break setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, kembali lagi di podcast BMFBK Unhar. Setelah break yang tadi, kak, gimana kak pengalaman kakak dalam berpidato? Boleh diceritain?
Kalau misalnya pengalaman dalam berpidato itu juga pasti ada yang baik, ada yang enggak, gitu kan. Kalau misalnya awal-awal baru ikutan lomba itu pasti banyak yang nggak enaknya karena kan nggak terbiasa satu, terus kayak lebih ke kaget gitu kan, ngadepin audiens, terus juga sebenarnya kalau misalnya dibilang pede awalnya juga nggak pede gitu kan, pasti kurang percaya diri karena ngelihat kontestan lain yang udah lebih berpengalaman, terus juga mereka jadi kayak kelihatannya lebih percaya diri gitu kan, penampilannya juga lebih bagus gitu, jadi di situ sempat minder gitu. Cuma sebenarnya perlu diingat kalau misalnya ngomongin bagus pasti ada orang yang lebih baik dari kita gitu kan. Itu juga memang harus kita tanemin juga gitu dalam diri kita, kalau misalnya pasti adalah orang yang bakal lebih baik dari kita. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakuin itu lebih ke berusaha semaksimal mungkin gitu. Jadi kalau misalnya pengalaman sewaktu pidato pernah lupa, pernah asli blank, ngomong cuman durasi 1-2 menit, terus habis itu tutup pidatonya, itu pernah. Terus juga ada yang waktu pidato jurinya di depan, terus jarak kita kayak cuman 1-2 meter gitu, jurinya ngeliatin terus terintimidasi gitu, jadi lupa, itu pernah. Jadi banyak sebenarnya hal-hal yang sewaktu tampil di depan publik itu yang bikin kita kayak ngerasa down juga gitu, pasti ada. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak gitu, kuncinya jangan nyerah satu, dan jangan anggap satu kegagalan ataupun berkali-kali gagal itu bikin kita alasan untuk kita berhenti. Justru kita harus terus coba lagi. Fight back lah ya. Kakak, kalau pengalaman buruknya apa kak kalau dalam pidato? Kalau pengalaman buruknya lebih ke kadang di persiapan. Di persiapan itu kadang jangkanya pendek, kayak sehari 2 hari gitu. Persiapan pendek kayak gitu bikin lebih mudah panik karena gimana nih gitu ya. Gimana kalau misalnya lupa gitu. Terus gimana nanti kalau misalnya urutan dari materinya itu gak bagus ya gitu, atau kayak gimana nanti kalau misalnya jurinya ngintimidasi gitu, itu bisa bikin blank gitu. Tapi sebenarnya pas di panggung ya pasti melakukan kesalahan, cuman kenyataannya nggak seburuk yang kita pikir gitu. By the way, Kak Rizka ini loh pernah dapat juara ya kak ya, juara pidato berapa kali kak kalau boleh tahu? Kalau selama kuliah itu dari tahun 2018, waktu itu di Unimed, di NEC itu juara 2. Habis itu waktu 2019 juga dapat alhamdulillah juara 1. Terus Unimed juga? Iya, sama event yang sama. Terus juga selama pandemi kemarin ikut online speech competition, dapat juara 1 juga dari kursus. Bangga saja dia di kelas kakak. Jadi kak, kalau tips dalam berpidato itu boleh kakak sharing? Kalau misalnya tips, sebenarnya yang paling utama itu persiapan materi dan persiapan untuk menyiapkan pidato itu. Jadi usahain kalau misalnya pidato bikin skripnya sendiri gitu. Walaupun kita cari pasti referensinya kita cari dari berbagai sumber gitu kan. Cuman usahain bikin skripnya sendiri, jadi kita lebih paham alur materinya itu apa, terus juga kita lebih menguasai. Karena biasanya orang mikir pidato itu dihafal mati, yang beneran dihafal dari A sampai Z. Jadi itu yang sebenarnya bikin kita gampang blank. Yang perlu diingat itu kalau misalnya bikin pidato itu tuh dipahamin, dan yang dihafal itu bukan setiap katanya, tapi lebih ke urutan materinya. Apa dari awal, pembukaan, terus isinya, penutupan. Sebenarnya diingat itu lebih ke urutan materinya, bukan seluruh katanya. Jadi kalau misalnya
pidato kalian berubah dengan skrip yang ditulis, itu nggak apa-apa, justru lebih bagus. Jadi usahain kalau misalnya ngomong itu ya naturalnya kita aja, karena pidato juga kalau misalnya bahasanya terlalu tinggi, audiensnya juga belum tentu bisa memahami. Jadi usahain kalau misalnya bikin pidato itu yang mudah dipahami, jadi pesan yang kita sampaikan itu sampai kepada audiens gitu. Nah, itulah tadi tips-tips dari Kak Rizka. Kalau bagi aku sih tips-tips itu bermanfaat, Kak. Soalnya pun aku orangnya kalau pidato gitu jarang pede gitu. Awal-awal aja pedenya, kamu pidato ya Min besok ya. Oh iya Bu, siap. Begitu naik ke panggung jadi grogi gitu. Ini pun sebenarnya pas rekaman nih grogi, saya diplotot tidak sampai orang ini. Awas saja Min kalau sampai ngulang-ngulang ya. Ini kan doai aja lah saya selamat guys. Tolong saya. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi teman-teman yang nonton. Ya kalau insya Allah lah bermanfaatnya itu. Soalnya kan mana tahu ada yang introvert juga teman-teman, atau yang PD-nya terlalu berlebihan. Tadi juga udah disampaikan kepada Kak Rizka, PD yang berlebihan atau introvert itu bagaimana. Ya segini sajalah podcast untuk kita hari ini. Kalau next time mungkin bisa juga, boleh Kak kami undang Kakak? Boleh, dengan senang hati. Insya Allah. Kalau Kakak ada akun sosial medianya? Ada. IG. Ini soalnya mau kami masukkan juga kan ke IG TV, ke YouTube. Apa namanya kalau IG? Kalau IG Rizka Auliet 07, nanti bisa dicantumin di bawah sini. Kalau saya M.Amin Akbar. Kalian follow ya guys ya. Ini bakalan diupload juga kok ke YouTube BMFB Kaunhar. Jangan lupa di like, komen, dan share dan subscribe. See you guys. For the heart to heal its face. It's a new day, just gotta take it. Just wanna say I was mistaken. Breaking the ties, gotta be patient. For the skies to show a ray, for the thoughts to fade away.